Saudara, hari ini kita mau bicara tentang sampaikanlah berita pertobatan dan pengampunan. Saya mulai saja bicara tentang sebuah drama. Saudara pernah nggak saudara menonton begitu sebuah drama? Ini drama yang agak lama sekali ya. Karena drama ini dipentaskan pertama kali di Paris itu tanggal 5 Juni 1953. Drama itu berjudul Waiting for Godot. Ya. Jadi drama ini ternyata dikarang oleh penulis terkenalnya Samuel Beckett. Drama ini menarik saudara. Kenapa? Karena drama ini berkisah tentang dua orang gelandangan. Gelandangan itu yang pertama namanya Vladimir dan yang kedua itu bernama Estragon. Nah, di dalam drama itu kedua gelandangan ini sedang menunggu yang namanya seseorang yang bernama Godot. Nah, yang menarik lagi dari apa yang mereka perbincangkan, karena sebenarnya di drama ini ya yang bermain sangat sedikit sekali. Ya. Peran utamanya dua orang ini. Mereka itu berdua ngobrolnya itu ngalor ngidul. Pokoknya ngobrolnya nggak ada temanya. Yang penting pokoknya ngomong dan ngomong. Mereka mengobrol satu sama lain, lalu mengamati. Yang satu mengamati sepatu temannya, sepatu bot temannya. Yang satu lagi mengamati topi temannya. Tapi di antara obrolan-obrolan itu, saudara, sebenarnya tidak ada yang penting. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, mereka ini menunggu Godot, ini maksudnya apa? Ngobrol ngalor ngidul, menunggu seseorang dan seseorang ini tidak datang-datang. Tentu kita ingin tahu penjelasannya. Tapi yang menariknya lagi saudara, Samuel Beckett sang penulis drama ini justru walaupun mereka ini menunggu orang yang namanya Godot, tapi Samuel Beckett ini di dalam drama itu tidak menjelaskan atau tidak merasa penting untuk menjelaskan siapa Godot itu. Yang digambarkan itu pokoknya gambaran ngobrolnya Vladimir dan juga Estragon yang tidak ada pembicaraan tentang Godotnya, tapi menunggu aja gitu. Meski mereka berdua sepakat menunggu saudara, tapi memang pada akhirnya datanglah seorang anak. Tapi anak itu datang untuk memberikan kabar. Kabarnya apa? Kabarnya yang pertama dalam babak pertama itu bahwa Godot ini tidak datang hari itu. Itu pada babak yang pertama. Lalu drama dilanjutkan pada babak yang kedua. Babak kedua juga gambarannya adalah ngobrolnya si Vladimir dan Estragon ini. Panjang lebar dan lain sebagainya. Hingga muncullah seorang anak lagi yang memberitahukan kepada mereka bahwa Godot ini tidak datang hari ini, tetapi keesokan harinya ia akan datang. Nah, apakah Godot itu datang juga itu tidak penting juga gitu ya. Nah, saudara, apa sih yang mau diangkat sebenarnya dari drama semacam ini? Saudara, melalui kisah Vladimir dan Estragon ini sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Apa itu? Terutama di dalam kehidupan spiritualitas kita. Jangan-jangan saudara, kita ini seperti mereka berdua. Yang senangnya ngobrol, membicarakan banyak hal terkait dengan norma-norma, soal ajaran, soal doktrin agama, membicarakan tentang Tuhan, tentang God, itu tadi yang disebut Godot itu, dengan segala aspeknya. Namun sebenarnya kita kurang menyentuh kehidupan spiritualitas yang otentik di dalam diri kita. Kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak obrolan-obrolan, tapi pengalaman spiritualitas yang otentik ini yang kita tidak temukan dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Barangkali disinilah cara Samuel Beckett ini mengkritik kehidupan agama kita, bahwa berbicara tentang God yang disebut dengan Godot itu sebenarnya seakan-akan sudah tidak relevan lagi. Pembicaraan itu kehilangan maknanya. Kenapa?
Ya tidak lain karena kita hanya berhenti pada membicarakannya. Nah hari ini saudara, tema kita adalah bagaimana kita diminta untuk menyampaikan warta pertobatan dan pengampunan. Coba ditanya dalam diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak khotbah-khotbah? Sudah berapa banyak pemahaman Alkitab atau seminar-seminar terkait dengan spiritualitas yang bicara tentang pertobatan dan pengampunan? Tapi adakah melalui semuanya itu saudara dan saya sama-sama mengalami pertobatan, merasakan pengampunan dan mau mengampuni juga dengan tulus pada orang lain? Saudara, berita pertobatan dan pengampunan dosa ini seakan-akan berhenti hanya di awang-awang saja. Si penyampai pesan pun ya tidak bisa menyampaikan menyentuh. Kenapa? Karena dia sendiri tidak punya pengalaman spiritualitas sedalam itu. Pertobatan dan pengampunan hanya sesuatu yang ya udahlah kita dengar, tapi setelah itu mau kita renungkan secara dalam atau sungguh-sungguh pun rasanya otak pikiran kita sudah penuh dengan banyak informasi, banyak perkataan-perkataan, sehingga tidak mampu lagi kita punya waktu sungguh-sungguh dan serius bicara soal pertobatan dan pengampunan. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan agar pesan dari amanat penting Yesus Kristus ini sebelum dia meninggalkan dunia ini, naik ke surga, itu benar-benar menjadi hal yang termaknai dengan baik. Baik oleh murid-murid Yesus, tetapi juga kita yang melanjutkan peran murid-murid Yesus itu. Pemberian makna pesan bukan sekedar ini pesanan siapa begitu ya. Namun pembawa pesan itu juga ikut andil. Pembawa pesan itu harus orang-orang yang dapat dipercaya dan orang-orang yang punya integritas di dalam hidupnya. Nah, kita bertanya di sana, sudahkah kita menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas dalam hidup kita? Saudara, di dalam Lukas pasal 24 yang kita baca tadi, kita melihat di sana apa yang dinyatakan Tuhan Yesus ya. Dalam Lukas 24 ayat 47 dan 48 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, pesan Yesus Kristus ini terjadi ketika ia menampakkan diri kepada para murid-muridnya yang terakhir kalinya. Saat itu berita tentang kebangkitan sudah mereka dengar sebenarnya. Baik dari Maria, dari Magdala, dari Yohana, lalu dari Maria ibu Yakobus. Namun para murid ini mereka masih sangsi gitu ya, apa yang dinyatakan oleh perempuan-perempuan ini. Sehingga 2 orang dari mereka itu pergi berjalan menuju Emmaus. Ya, makanya kita mengenal kisah tentang 2 murid Yesus yang ke Emmaus itu. Di Emmaus inilah Yesus menampakkan diri juga kepada mereka, membuka pikiran mereka, dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Dan pengalaman otentik dari kisah ini memberikan satu gambaran bagaimana sekembalinya Kleopas dan temannya ini saudara, mereka kemudian antusias gitu ya, menceritakan pengalaman perjumpaan itu. Sementara mereka membicarakan, tiba-tiba Yesus juga berdiri di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka dengan menyatakan, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, memang kita melihat para murid ini menyaksikan kehadiran sang guru. Lalu Yesus meyakinkan mereka dan menunjukkan kepada mereka tangan dan kakinya serta meminta makanan. Itu suatu bentuk yang sangat sederhana sekali gitu ya, untuk menyatakan bahwa dia hadir bersama dengan murid-muridnya. Saudara, ternyata kalau kita kaitkan ini sedikit ya, dalam masa-masa pandemi ya, ini juga ada Bapak Ibu yang tentu beribadah bersama-sama kita di rumah masing-masing, saudara.
perjumpaan secara virtual di dunia maya itu walaupun mudah untuk diikuti, tetapi bagaimanapun juga dia punya makna yang menurut saya jauh lebih rendah dengan kehadiran kita berjumpa. Ya. Sebagaimana murid-murid Yesus juga begitu. Ketika mereka belum bertemu dengan Yesus, ya, melihat wajahnya, ada sapaannya, menyentuh dan merabanya. Ya sekarang memang pandemi kita belum boleh lah ya bersentuh-sentuhan gitu ya. Tapi maksud saya memang beda sekali gitu ya. Walaupun enak, gampang tinggal klik gitu ya. Tapi nilainya berbeda ketika Bapak Ibu coba bertemu muka dengan saya langsung atau dengan Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang tidak bisa dijawab begitu selain dengan perjumpaan secara nyata seperti Tuhan Yesus harus menampakkan diri dengan murid-muridnya. Nah ini pesan ini juga mau mengingatkan saudara-saudara yang mungkin senang untuk beribadah secara virtual. Ya, kalau memang tidak sakit, tidak ada apa-apa, ayo saya mengajak juga untuk kembali lagi kita bersama-sama mengisi nih kursi-kursi kosong ini. Semakin banyak kita bisa hadir, semakin kita bisa melihat betapa persekutuan ini dikuatkan lagi, dipulihkan lagi. Karena itulah yang memang pesan yang juga Tuhan mau nyatakan kepada para muridnya supaya mereka tidak menjadi takut menghadapi kehidupan dunia ini. Bahkan mereka dikasih tugas itu, tugas yang sangat penting, menyampaikan pesan tentang pertobatan dan pengampunan itu. Ia meminta para muridnya ini untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan. Dan ini sesuatu hal yang sebenarnya dinyatakan Yesus bukan hanya pada waktu di akhir dia mau naik ke surga Bapak Ibu ya. Tetapi kita pasti ingat bahwa perjalanan Yesus ketika ada di dunia ini pesan yang juga dibawa oleh Yesus tetapi juga pesan yang disampaikan oleh Yohanes. Dan estafet itu sekarang diberikan kepada para murid-muridnya. Dan juga tentunya kepada kita. Bagaimana para murid itu telah mengalami pemulihan di dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka mengalami pemulihan, mereka bisa menyambut tugas itu, ya, walaupun tentu tugas itu berat, ya, tapi mereka bisa menjalankannya. Tugas itu tidak mudah. Oleh karena itulah kita melihat ya nanti ketika kita ini sekarang merayakan kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu ingat ya, mulai besok ini ada pesan sponsor, ikutilah ya seri doa Pentakosta ya selama 8 kali baik melalui YouTube ataupun juga melalui Zoom ya, melalui doa-doa kita semua supaya kita semakin diteguhkan. Kita diberi tugas tapi kita merasa berjalan sendiri, pasti kita nggak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu melalui doa, seri doa Pentakosta ini kita dikuatkan, Roh Kudus turun memampukan setiap kita untuk memampukan kita nih bagaimana dunia ini mengalami pertobatan dan kita merasakan pengampunan dan kita mau mengampuni sesama kita. Saudara para murid sebenarnya kalau kita kenal kan murid-murid yang bukan murid-murid super ya. Dalam pembacaan kita walaupun mereka disebut murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. 12 murid Tuhan Yesus, tapi gambaran yang digambarkan di dalam Injil, mereka adalah manusia-manusia yang bukan super. Mereka juga bukan orang yang segudang talenta dan kesaktian dan lain sebagainya. Mereka itu ya samalah dengan kita. Betty ya, beda tipis gitu ya antara mereka dengan kita sebenarnya. Orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rentan, yang naik turun emosinya, imannya. Mereka pernah dikuasai kekhawatiran, ketakutan, merasa tidak berdaya dan bahkan meragukan kehadiran Tuhan. Nah, apakah kalau kita melihat ini samakah dengan kita? Ternyata ya sami mawon juga gitu ya. Mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Namun, saudara, mereka ini adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan. Ya, perjumpaan yang otentik itu. Mereka telah dipulihkan dan terbuka
Jadi mereka menerima kuasa Roh Kudus itu dengan penuh sukacita. Setelah mereka diberikan tugas pengutusan oleh Yesus untuk membawa berita-berita sukacita ini kepada banyak dunia, ke ujung-ujung dunia gitu ya. Nah saudara, karena itu kita melihat bagaimana ketika Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka. Nah pada saat yang sama, saat itulah Yesus terangkat ke sorga. Ia kembali kepada Sang Bapa. Lalu juga ada malaikat Tuhan yang berpakaian putih mengingatkan mereka untuk tidak terpaku memandang ke langit. Ya, takjub dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi mereka mengatakan Yesus kelak akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang mereka lihat ketika Yesus terangkat ke surga. Itu sebabnya para murid diminta untuk kembali diingatkan. Ya, bukan seperti Vladimir atau juga Ekstragon ya, yang menantikan kedatangan Godot gitu ya. Tapi mereka kembali bukan untuk mengobrol, ngalor ngidul, membicarakan tentang dogma, ajaran, segala macam gitu ya. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi para murid ini kembali ke Yerusalem untuk bertekun di dalam doa, memantapkan tugas panggilan mereka dan menantikan untuk dilengkapi oleh Roh Kudus kembali. Dan berjuang di jalan Tuhan. Karena saudara, apa gunanya begitu ya? Kita menyerukan pertobatan sementara kelakuan kita sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda orang yang bertobat, yang hidup di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Tidak ada gunanya juga kita menyerukan pengampunan dosa, tapi kita sulit mengampuni kesalahan orang lain. Kita benar-benar akan menjadi orang munafik ketika di mulut kita menyampaikan pengampunan dosa, namun terus kita menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain dalam hidup kita. Berita pengampunan dosa akan lengkap jika sang pembawa berita itu mencontohkan tindakan Yesus terhadap para pembenci-pembencinya. Ia benar-benar mengampuni dan memohon kepada Bapanya dengan mengatakan, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Yesus ada di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa, tapi itu bisa diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita belajar bahwa penyampaian berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini tentu tidak hanya lip service saja, tapi juga menjadi sebuah kerinduan yang dalam bagi saudara dan saya untuk boleh terus diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk benar-benar menerapkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, menjadi kerinduan kita. Bahwa kita menjadi orang-orang yang mau bertobat dalam pikiran-pikiran kita yang sangat mudah ya digoda oleh segala macam hal, tawaran-tawaran dunia ini ya. Nggak usah jauh-jauh ya Bapak Ibu, kita buka internet saja ya, ikuti semua apa yang ada di media massa. Itu sangat mudah ya menarik kita untuk ke hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, dari misi Tuhan yang sebenarnya kita harus terapkan. Ya. Apalagi juga melakukan hubungan dalam arti bagaimana kita membangun kasih terhadap sesama. Tidak mudah, tapi juga bukan mustahil untuk melakukannya. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak dibiarkan sendiri dalam tugas panggilan itu. Tuhan memperlengkapi kita dalam rohnya yang luar biasa itu. Tuhan memperlengkapi kita dalam Roh Kudus untuk kita mampu sebagai gereja Tuhan secara organisasi atau kita sebagai umat Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu mari terus menyampaikan warta pertobatan dan pengampunan seperti yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Amin.